Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali dan kita akan merenungkan kembali sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menaikkan segala ungkapan syukur kami, karena pada saat ini Engkau memberikan kami kembali kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat terarahkan hanya kepada Tuhan saja. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, pakailah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada minggu ini terambil dari kitab Yehezkiel. Dan latar belakang kitab Yehezkiel ini adalah zaman pembuangan. Yehezkiel menjadi nabi bagi orang-orang buangan, dan ia memiliki tugas untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan bangsa Israel dan mengatakan bahwa pengharapan akan selalu ada bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Umat Israel dalam pembuangan merasakan penderitaan yang disebabkan oleh dosa mereka sendiri, dan dosa mereka itu antara lain menajiskan tanah yang diberikan Tuhan dengan menyembah berhala. Dan hal ini akhirnya menimbulkan penderitaan dalam kehidupan mereka. Penderitaan yang mereka alami antara lain, mereka jatuh di tangan bangsa-bangsa. Kemudian mereka melihat bahwa bangsa-bangsa bersorak-sorak di atas peristiwa yang mereka alami. Dan penderitaan yang cukup nyata
terkhusus dalam bacaan kita, tanah kepunyaan mereka hendak dirampas oleh bangsa-bangsa lain. Yang menjadi pertanyaan, apakah penderitaan mereka ini terus berlanjut? Dalam bacaan kita ditekankan bahwa tanah yang sudah menjadi milik bangsa Israel akan tetap menjadi milik mereka. Walau mereka telah melakukan kesalahan karena mereka mengecewakan Tuhan dengan penyembahan berhala, kemudian mereka tidak taat, tidak berlaku setia, namun Tuhan tidak akan membiarkan bangsa-bangsa lain bergembira ria di atas kehidupan umat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan bangsa-bangsa lain mendapatkan tanah yang kudus itu. Oleh karena itu, dalam bacaan kita diperlihatkan bahwa Tuhan sendirilah yang turun tangan untuk menghalangi segala usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Edom. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bahwa karena dosa pelanggaran ada hukuman dari Tuhan. Namun hukuman Tuhan bukan untuk membuat umatnya larut dalam penderitaan. Bukan juga untuk membinasakan umatnya, tapi hukuman Tuhan untuk menyadarkan umat akan kesalahan-kesalahannya. Tuhan yang pengasih adalah Allah yang peduli, Allah yang sangat-sangat peduli kepada umatnya. Sehingga Allah yang peduli ini menginginkan umatnya hidup dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah ingin membiarkan umatnya jatuh lebih dalam lagi ke lubang dosa. Ada pemulihan dan pembaruan yang dialami oleh umat. Pemulihan dalam proses panjang menuntun umat kembali ke jalan yang benar. Walau dalam prosesnya umat harus melihat dan juga merasakan derita, karena bagian terpenting dalam kehidupan bangsa Israel akan dirampas oleh bangsa lain, yaitu tanah yang telah Tuhan berikan pada bangsa Israel. Segala sesuatu yang ada di tanah mereka itu dirampas oleh bangsa lain, dan inilah kenyataan yang harus mereka lihat. Kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya lagi, mengapa tanah menjadi salah satu alasan bangsa Israel merasakan penderitaan dan menunjukkan keputusasaan mereka sebagai manusia? Nanti kita bisa melihatnya di Yehezkiel pasal 33 ayat 10 dan 11. Kemudian pertanyaan lainnya, mengapa untuk memulihkan umatnya Tuhan menyebutkan gunung-gunung? Mengapa pengharapan Tuhan ditunjukkan melalui pengembalian tanah kepada bangsa Israel? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam bacaan kita dapat melihat bahwa pemulihan bagi gunung-gunung Israel. Gunung-gunung ini ditujukan untuk tanah Israel. Dan sekali lagi, kenapa tanah? Dalam perjanjian lama, tanah tidak hanya sekedar berbicara tentang tempat tinggal, tapi ada makna di dalamnya, di mana tanah merupakan tempat berlangsungnya seluruh cerita hubungan antara Tuhan dan umatnya. Tanah diberikan agar umat memiliki relasi yang permanen dengan Tuhan. Tanah merupakan bukti adanya hubungan yang istimewa antara Tuhan dan umat pilihannya. Dan secara khusus bagi bangsa Israel yang kita tahu bersama kisahnya, selama beratus-ratus tahun lamanya mereka tinggal di negeri orang, tinggal di tanah orang, akhirnya mereka dapat memiliki tanah sendiri. Dan hal ini sama seperti mereka mendapatkan warisan dari keluarga, warisan dari bapaknya. Selain karena tanah tersebut adalah tanah yang Tuhan berikan, namun bila kita mengingat bagaimana perjalanan panjang bangsa Israel yang harus berpuluh tahun, kemudian mereka harus berusaha untuk menduduki tanah perjanjian,
sampai akhirnya mereka dapat menerima tanah ini dan mereka dapat tinggal di sana, tentu nilainya sangatlah berharga. Sehingga ketika bangsa Israel terancam kehilangan tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka, mereka merasa kedudukan mereka sebagai anggota umat perjanjian pun terancam. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, kehilangan tanah bagi bangsa Israel merupakan masalah yang sangat serius. Itulah kenapa mereka merasakan adanya putus asa dan menderita. Kemudian selanjutnya, seperti apa bentuk keputusasaan bangsa Israel ini? Walau di awal bangsa Israel terlihat seperti tidak peduli dan terus membiarkan diri mereka terikat pada kesalahan, pada ketidaktaatan, dan pada kesetiaan, namun ketika mereka diperingati oleh Tuhan melalui perantaraan nabi, mereka akhirnya mulai sadar dan melihat ada dampak buruk dari perbuatan mereka. Kita bisa menyaksikan bersama dalam bacaan ketika tanah diporak-porandakan dan hendak dirampas oleh bangsa yang lain, bangsa Israel merasakan goncangan yang cukup besar. Dan karena goncangan itu mereka tertekan melihat tanah yang mereka banggakan selama ini hancur, dan melihat bangsa-bangsa menjara segala sesuatu yang ada di tanah kebanggaan mereka. Mereka semakin jatuh dalam keputusasaan dan terus-menerus mengungkit kesalahan-kesalahan mereka di masa lampau. Mereka menganggap tidak ada jalan untuk kembali karena kesalahan mereka sendiri. Semakin diperparah dengan cemooh bangsa-bangsa yang tidak dapat dikendalikan. Dan cemooh bangsa-bangsa ini juga disebabkan karena bangsa-bangsa yang ingin merampas tanah yang kudus ini tidak mampu mengambil tanah tersebut, sehingga akhirnya mereka mencela bangsa Israel dan mencela Tuhan. Karena menurut mereka Tuhan telah membiarkan bangsa Israel berada dalam penderitaan. Menurut bangsa-bangsa yang lain bahwa Tuhan tidak peduli kepada bangsa Israel. Tapi tentunya kita ketahui bersama bahwa tidak demikian adanya. Tuhan tidak membiarkan bangsa menderita. Tuhan tidak pernah membiarkan umat yang dikasihi semakin terpuruk atau jatuh lebih dalam. Tuhan ingin membentuk umat yang Ia kasihi agar menjadi lebih baik dengan menyadari segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Dan kita bisa melihatnya di ayat ke-5 sampai ke-7. Pada situasi yang berat inilah Tuhan memberikan pengharapan bagi bangsa Israel. Lalu apa kaitannya dengan kita yang hidup di masa saat ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, menyadari dengan kerendahan hati bahwa manusia pasti memiliki kesalahan. Manusia sudah pasti tidak ada yang bersih dari yang namanya dosa. Kita sampai saat ini masih dikaruniakan kehidupan di dunia, kita pun tidak luput dari sebuah atau beberapa bahkan banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jangan sampai juga kita melakukan kesalahan seperti bangsa lain, atau dalam bacaan kita disebut juga bangsa Edom, yang mengklaim tanah Israel menjadi milik mereka dan terus terjebak dalam keangkuhan dan tidak menyadari kesalahan mereka. Kemudian dengan mudahnya mengatakan Tuhan tidak peduli dan membiarkan bangsa Israel menderita. Rasa-rasanya terlalu rakus, terlalu egois untuk mengklaim sebagai milik mereka pribadi. Itu pun berlaku bagi kita semua, bahwa apa yang kita miliki saat ini,
Apa yang ada pada diri kita semuanya itu adalah milik Allah. Semua adalah pemberian yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kelola. Sehingga tidak ada alasan untuk membanggakan sebagai milik kita pribadi. Jangan kita menghancurkan hidup orang lain dengan mencelah kehidupan mereka, karena kita merasa lebih baik, lebih memiliki segala-galanya. Hilangkan segala keangkuhan dan mari datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, agar kita mampu melihat segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Mari kita belajar untuk peka, mari kita belajar menyadari kesalahan. Tapi menyadari kesalahan tidak cukup sampai di situ saja. Karena setelah kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita, kita juga harus bangkit dan berusaha memperbaiki diri, bukan tenggelam dalam keputusasaan. Hal ini juga yang akan menuntun kita kepada poin yang kedua, yaitu jangan putus asa, karena Allah adalah Allah yang peduli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memang harus peka terhadap peringatan Tuhan. Kita memang harus menyadari segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan atau yang telah kita perbuat. Walau kita sadar telah melakukan kesalahan, jangan biarkan keputusasaan itu membinasakan kita, sehingga kita tidak berusaha untuk bangkit dan memperbaiki diri. Jangan terus-menerus menyalahkan kesalahan di masa lalu, tapi bergeraklah maju untuk sebuah perubahan. Salah satu hal yang memperlambat bangsa Israel pulih adalah keputusasaan mereka. Mereka membiarkan diri terus-menerus larut dalam keputusasaan. Kita bisa lihat dalam Yehezkiel 33 ayat 10 dan 11. Bangsa Israel dalam bacaan kita sebenarnya mereka telah memiliki kerendahan hati, atau akhirnya mereka mengakui kesalahan mereka dengan penuh kerendahan hati. Dengan penuh kerendahan hati juga mereka mengakui bahwa tanah yang ada pada mereka itu adalah milik Tuhan. Sehingga tanah ini membuat hubungan antara Tuhan dan bangsa Israel menjadi sangat istimewa. Yang disayangkan adalah kerendahan hati mereka belum dibarengi dengan usaha untuk bangkit dan memperbaiki diri. Maka dari itu dalam bacaan di sini terlihat jelas Tuhan sedang memberikan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan bangsa-bangsa lain merampas tanah yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Walau bangsa-bangsa mencemooh Tuhan dan umat pilihannya, tapi Tuhan membuktikan bahwa tanah yang Tuhan berikan pada Israel akan tetap diberikan bagi bangsa Israel, akan tetap menjadi milik bangsa Israel, bukan untuk bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan sendiri saja di ayat yang kelima dalam bacaan kita, Tuhan sendirilah yang akan melawan bangsa-bangsa itu. Tuhan sendiri yang akan melawan bangsa yang mengklaim bahwa tanah Tuhan itu sebagai milik mereka. Oleh karena itu, dari semua penjelasan tadi, tidak ada alasan untuk umat, untuk kita semua putus asa terhadap segala kesalahan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, kita harus yakin pada pengharapan yang Tuhan berikan. Karena kasih-Nya pada kita sebagai umat-Nya. Karena tidak ada alasan untuk putus asa, maka kita harus yakin dan membuka mata, membuka hati, membuka pikiran bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan. Ingat bahwa Tuhan memulihkan karena kasih-Nya, bukan karena kita. Karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan kita itu adalah Bapa yang Maha Pengasih. Bapa yang penuh cinta terhadap anak-anaknya. Ia mau menegur agar kita tidak binasa,
agar kita tidak larut dalam keputusasaan. Tuhan memang tidak senang ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan memang kecewa ketika kita tidak setia, tidak taat pada Tuhan. Tapi Tuhan lebih tidak senang lagi ketika umatnya jatuh dalam kebinasaan hanya karena keputusasaan mereka sendiri. Karena itu Tuhan yang mengasihi umat menghendaki agar kita pulih dan bangkit, memperbaiki segala kesalahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung khotbah hari ini secara ringkas kita diajak untuk melihat bahwa kita memang harus introspeksi diri dan menyadari segala kesalahan kita. Tapi kita juga harus mampu melihat berbagai cara Tuhan yang memanggil kita keluar dari segala keputusasaan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk terus terpuruk atau terus jatuh di lubang dosa, kemudian mengabaikan uluran tangan Tuhan. Tuhan telah berinisiatif untuk memulihkan kita, dan itu adalah karunia yang akan kita terima atau yang telah kita terima. Hasil akhir yang akan kita rasakan, apakah itu penderitaan ataukah itu sukacita, semuanya tergantung dari diri kita masing-masing. Apakah kita mau mengabaikan uluran tangan Tuhan yang ingin memulihkan hidup kita, dan kita tetap memilih untuk tenggelam dalam keputusasaan, atau kita menggapai uluran tangan Tuhan dan bersedia untuk memperbaiki kesalahan dan terus membaharui diri. Kemudian kita bangkit dan dengan penuh semangat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan tanya apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Karena dalam bacaan kita saat ini sangat jelas, bukti yang sangat nyata bahwa Tuhan ingin umatnya pulih. Jelas bahwa Tuhan ingin kita hidup dengan penuh pengharapan dan juga kedamaian. Tuhan ingin umatnya mengalami pembaruan dan bukan penderitaan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai respon ungkapan syukur kita, mari kita mempersiapkan persembahan kita sambil bernyanyi dari Gita Bakti 39 baitnya yang pertama, bukan karena upahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk setiap sapaan Tuhan yang dapat kami rasakan, terkhususnya pada hari ini, melalui firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Tuhan tolong agar setiap firman yang telah kami dengar itu dapat menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, dalam doa syafaat pada saat ini, kami ingin berdoa bagi situasi yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini.
Situasi yang begitu mencekam, yang begitu mengkhawatirkan umat Tuhan. Tuhan tolong hadir dan memberikan kami kekuatan. Ajar kami untuk melihat Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi, semuanya itu atas perkenanan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang boleh terjadi ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melaluinya. Secara khusus Tuhan, kami ingin berdoa untuk situasi dalam menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada begitu banyak masalah yang ditimbulkan. Ada begitu banyak korban yang berjatuhan. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi karena mereka menderita penyakit COVID-19 ini. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang menderita penyakit ini, biarlah Tuhan yang tetap memberikan mereka damai dan sukacita. Engkau yang adalah sumber kekuatan akan memberikan mereka kekuatan dan juga kesehatan. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan, berikanlah mereka penghiburan ya Tuhan. Agar mereka dapat tetap terus melihat adanya kasih setia Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang bekerja di garis terdepan untuk memerangi virus ini. Kiranya Tuhan Engkau menuntun mereka bagi para tim medis, aparat keamanan, bagi mereka yang bekerja di bidang pemerintahan, bagi mereka yang memberikan diri untuk menjadi relawan, untuk membantu memerangi COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat dan juga kebijaksanaan. Biarlah apa yang mereka lakukan ini Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga masalah ini dapat segera berlalu, dan kami dapat melihat bahwa masih ada hal baik yang dapat kami jadikan pelajaran dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kudus, pada saat ini juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya bagi jemaat di GPIB Bukit Zaitun Makassar ini. Kami pun turut merasakan adanya dampak ini ya Tuhan, tapi Tuhan tolong ajarkan kami untuk menyikapi segala sesuatunya dengan bijak, sehingga kami tidak jatuh dengan tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri kami sendiri maupun sesama kami. Biarlah dalam situasi ini jemaat Tuhan juga dapat membuka tangan dan membuka hati pikiran mereka untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar. Berikanlah kami juga kekuatan Tuhan dalam menghadapi situasi ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh ketenangan tanpa ada ketakutan. Kami percaya pengharapan itu selalu ada, karena Tuhan selalu bersama-sama kami, menemani kami dalam masa-masa sulit kami. Berkati untuk anak-anak Tuhan dalam pendidikan mereka yang pada saat ini mereka harus belajar di rumah masing-masing, menyesuaikan diri dengan keadaan. Tuhan tolong Engkau tetap membimbing mereka, menuntun mereka agar setiap pelajaran yang mereka pelajari, walaupun itu mereka lakukan di rumah, mereka dapat tetap menerima, memahami pelajaran dengan baik. Begitu juga dengan jemaat Tuhan yang harus bekerja di rumah, biarlah mereka tetap melakukan setiap pekerjaan mereka dengan baik. Berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang masih harus bekerja di tempat kerja mereka, yang masih harus keluar rumah. Biarlah Tuhan membentengi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jauhkan dari segala macam mara bahaya sehingga itu tidak mengganggu kelancaran mereka bekerja. Berkati tiap-tiap keluarga yang ada dalam jemaat ini, berkati kami masing-masing. Untuk seluruh kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian ini, biarlah Tuhan Engkau yang menyentuh kami. Kami percaya Engkau akan mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan.
Kami percaya Engkau juga yang akan memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk para pelayan Tuhan yang bekerja melayani di GPB Bukit Zaitun Makassar ini Tuhan, bagi para pendeta, juga para presbiter, bagi para pelayan-pelayan Tuhan di pelkat-pelkat, dan juga mereka yang melayani Tuhan di unit-unit misioner, seluruh jemaat Tuhan yang memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan yang tetap turut menyertai segala sesuatu yang mereka lakukan. Biarlah apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan dengan penuh kerendahan hati dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan persembahan yang telah kami berikan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang telah kami berikan ini semuanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakailah persembahan ini untuk menopang segala kegiatan persekutuan dan pelayanan di jemaat Tuhan ini. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang akan menerimanya. Pakai juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini agar mereka mengelolanya dengan penuh kejujuran dan kerendahan hati, sehingga benar-benar nama Tuhan saja yang dimuliakan melalui persembahan ini. Ya Tuhan, masih ada begitu banyak permohonan dan juga ungkapan syukur yang ingin kami panjatkan kepada Tuhan, namun tidak tersampaikan melalui hamba-Mu ini, tapi biarlah Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, mendengar dan merespon segala permohonan kami, sesuai dengan cara Tuhan dan sesuai dengan waktu Tuhan. Dan biarlah doa kami ini Tuhan yang belum sempurna, Engkau sempurnakan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan melakukan firman Tuhan yang telah diberitakan. Oleh karena itu, marilah kita berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan serta menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu telah selesai. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur.